menuntut Anda untuk mengambil keputusan Anda mau berada di sisi jalan apa di pusat jalan. Kalau kita ibaratkan hidup itu jalan. Kalau Anda di sisi jalan, itu Anda bergerak, itu yang bergerak ya sisinya itu dong. Tapi kalau Anda di pusat jalan, Anda bergerak dengan frekuensi yang sama, itu seluruh jalan akan ikut bergerak. Ini metafor sangat simplifikatif ya, tapi untuk simulasi Anda lakukan sendiri-sendiri. Maksud saya gini, jadi di Ma'iyah, di Kadipiro, di tempat saya dan seterusnya itu dari dulu kan sebenarnya didatangi oleh berbagai macam sisi jalan. Orang yang sekarang paling berperan untuk menentukan kabinet berikut ini adalah orang yang datang ke Kadipiro sebelum Pilpres, umpamanya. Jadi Kadipiro tidak bisa Anda tuduh dia berada di sisi ini apa di sini, karena dia di pusat jalan. Nah, dia di pusat itu bukan berarti dia pemimpinnya, tetapi karena nilai yang dipilih oleh Ma'iyah itu adalah nilai-nilai yang mendasar dan fokus dari urusan substansial manusia, maka dia mau tidak mau dia akan berada di pusat jalan. Jadi, dan ini tidak hanya politik nasional, ini macam-macam, Mas. Tadi saya ada tamu nunggu dari siang dari daerah Jawa Tengah, agak gunung-gunung sana, yang melaporkan kepada saya bahwa ada dawuh dari Ki Ageng ini, Kanjeng ini, bahwa ini harus dikasih tahukan ke Cak Nun karena Merapi akan meletus akhir September. Nah, yang harus handle saya lah, modernnya gitu. Nah, jadi bagaimana cara saya mengatasi ini? Saya tidak ikut mengatasi apa-apa, untuk semua milik Allah gitu ya. Jadi yang ingin saya katakan kepada Anda adalah seluruh gelombang, seluruh frekuensi, seluruh jenis-jenis sisi jala itu berdatangan. Tanpa kita berpamrih untuk menjadi pusat jala dan menggerakkan jala itu untuk menjolo ikan masuk depan orang di pamrih. Cuman kita sedang menjalani pusat nilai hidup. Maka Anda nggak tahu bahwa teman-teman si A juga datang ke sini, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu bahwa teman-teman yang golongannya bermacam-macam sudah datang ke sini, Anda tidak tahu. Karena begitu sampai di sini dia tidak boleh menunjukkan wajah sisi jalan. Di sini harus berpikir dan bersikap sebagai pusat jalan. Kan tidak ada agama NU, agama Syiah, agama Sunni, agama Wahabi, kan tidak ada. Yang ada agama Islam. Islam itu pun kata kerja, masdar atau adjektif. Kalau kata bendanya adalah salam. Mengerjakan menuju salam itu namanya Islam. Pelakunya namanya Muslim. Gitu kan? Jadi sebenarnya institusi agama Islam itu sebenarnya nggak ada juga. Kan gitu. Itu contoh aja. Saya tidak mengatakan Gunung Merapi akan terus, aku minta kandani mau. Kui meledos tenan apa ora, bar kui kok lagi sing lore cak. Lagi pesawat kan udah kok orang bian-bian ngono aku. Bujune April kayak karo Juli kayak wis kadung tak anu ya tak. Roto-roto tak tolak ning saiki ora tak tolak ngono. Saiki tak aku ora gedek ning ora manduk. Ora manduk ning ora gedek ning gare ngono. Wallahu alam saya tidak tahu. Loh, Anda tidak perlu cemas apa-apa, Anda sama Allah, Anda tenang aja, tidak ada masalah juga. Kenapa? Karena Anda bersama Allah sama Rasulullah, itu milik Tuhan, kok repot. Meskipun Merapi mau meletus nanti jam 6.13 umpamanya, terus nek Gusti Allah njur kowe mbagusi, wah iki arep meletus iki jam 6:13 Gusti Allah, tak tundane. Wis tak gawe taun ngarep bae, arep ngopo kowe Gusti Allah repot. Sama Tuhan tuh enteng-enteng aja. Kemarin Prabu Brawijaya I alias Raden Wijaya datang ke Padang Bulan. Dan itu sudah nemuin saya 2 kali sebelumnya, dan kemarin saya tidak mau ditemui, sampean harus ngomong di depan jamaah. Dia Raden Wijaya, coba mutar aku. Sing kubilaikan diapusi gitu. Kubilaikan mereka lah. Mongko sing teko kuwi wong cilik ireng. Lah kok Raden Wijaya kayak gini ngono. Terus jamaah ya nakal-nakal.
Sampeyan iki Brawijaya nomor pinten nggih? Jadi itu semua Anda ngomong di depan jamaah, dan begitu dia ngomong di depan jamaah, akhirnya semua menjadi rasional. Anda tuh kalau sendirian itu nggak ada pengontrolnya, makanya banyak bergaul. Dan kalau bergaul jangan berdebat, share, berdialektika. Nggak usah debat, ngapain hidup sekali debat? Gitu loh, mau pasti tidak berdebat bareng. Emang kamu belum menemukan kebenaran? Kan sudah toh, sudah menemukan toh. Kebenaran tauhid sudah, akhlak sudah, mau limo tidak boleh sudah, apanya mau berdebatkan lagi? Share saja, kerjasama aja. Pokoknya berdebat kok di Facebook, berdebat kok di Twitter, orang ketemu wongnya, ketemunya cedok nek rada mangkel sithik duduk. Anda di Twitter kan sakar-karpe ngising gitu. Dan Anda tidak usah membuli siapa-siapa. Kalau Anda tidak merasa, tidak yakin bahwa Anda ngomong benar setiap kata, bahkan setiap hurufnya, Anda jangan ungkapkan apa-apa yang sifatnya akan menyakiti atau menjahati keadilan dan kebenaran. Sebab Anda akan dapat akibatnya, Anda akan kena jodoh. Istilah saya, kabeh ning muridki syu'uban wa qabailan, dzakarin wa untha. Semua berjodoh. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan kena jodohnya, yaitu berkah. Kalau kamu berbuat buruk, kamu akan dapat jodohnya, yaitu azab. Di Sidoarjo, karena yang saya pakai adalah soal lumpur adalah hukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid, terjadi. Yang berkhianat omahe kobong. Kowe entuk 700 juta ning sedelet meneh kowe dadi pengemis. Itu daftarnya ono, Mas. Nek ora omahmu kobong, pabrikmu karyawani kobong, mutar kowe secara hukum. Ono sing sugih banget bangkrut saiki ketangkep nyolong sepeda motor, coba Mas. Kok jadi poin nggak usah bully orang gitu loh. Florence boleh kamu bully asal kebenaran dan proporsional. Dia harus dikasih pelajaran ya, tapi tetap proporsional. Saya tidak mengatakan yo kabeh ono wong saleh loh, justru dia membutuhkan bantuan Anda juga. Aku ya melu mangkel aku yang ngejoy digoblok-goblok no. Tetapi orang yang memiliki kearifan dan tidak goblok kan tidak goblok-goblok no kan begitu. Nah itu dia perlu pertolongan. Jadi kalau perlu pakai formasi ikine bagian Bandem, kene bagian Lampung. Kudune ngono kaya biyen ana cah arep mateni aku ning Kadipiro iki terus cacah Kiai Kanjeng do teko kabeh. Pak Is tak deloki rano. Nanti Pak Is jare njupuk rokok bulus mecahi kocone wonge. Wis nggo celurit nang ndi Pak Is. Pak Nevi ngono, Nevi ndi ora ono. Jebul wonge ditekak niki Mas Nevi. Kowe nek sesuk ora njaluk ngapura ngono kuwi. Aku iki poso wis 20 tahun. Rasanya kayak Idul Fitri kowe karo aku. Tapi Nevi kowe. Tak deloki kene iki rapat perdamaian ilang dhewe malah wonge ditekak ngene iki. Wis cah-cah iki. Nah, tapi kan kemudian pakai strategi sing iki Nevi akhirnya ketok teko wonge terus wis wedi kae, wedi terus sak keluargane teke Pak RW, Pak RT karena dia sumbar mau mateni aku, mateni Mbak Fia. Terus Nevi, kowe tak kandhani ya. Aku iki saplok tepung Cak Nun wis ora tau ngantem wong. Lah kok saiki kok kei kesempatan ngantem ndasmu. Wah, waget kabeh. Waget ngomongnya. Tentang acting, Mas. Terus sing Joko SP jijik sing bagian wis to Mas, wis Mas mulane to sing hati-hati ngomong asing ngono bagian nampung, wis iki bagian acting. SK Kanjeng seneng banget ono bisa di Bandung wong Mas ning Purwakarta apa ning ndi kudune terus di Bandung wong kampung terus dua kurang kudune sifat kuping kok mlayu ora kok mandek ya parane nang kampunge cah iki kan diparani bel yo mlayu tenan kok Mas iki piye kaya kowe iki ampu-ampu apa yo sampun ndas 50 ndas 5 wis 40
50 lho murid kaya seneng banget arep kengan. Dicopet biolane ning bis umum. Begitu endi iki biola kok ana. Sopir stop. Tutup. Oh iki malah. Tutup. Mana siapa yang mencuri? Wah ngono kuwi. Padahal guru. Itu apa namanya Mas? Jadi kita itu memperlakukan orang itu tetap dalam formasi kebenaran. Ada acting, ada kok cilik misalnya cilik bolos terus kan kene piye karepmu iki. Ono ngono nang marah tidak karena emosi, marah karena kesadaran pendidikan bahwa anak itu perlu dibentak sekali-sekali. Nek anakmu ora tau disentak, sok-sok dadi apa? Mungkin dia diancur-ancur bapak ngejeding ngis. Kalau diancur-ancur ben ora tangi-tangi iki cangking nyet. Itu pengalaman luar biasa karena saiki Komnas HAM. KDRT. Akhirnya bocah menjadi gedhok kabeh itu. Nah Kiai Kanjeng ini pengalamannya gitu banyak Mas. Jadi dulu Kiai Kanjeng itu melarat banget nang Jakarta itu numpak sepur. Ora tuku karcis. Pengurus karcis Nevi kae. Terus pokoke kowe lungguh, engko sing ning lawang Nevi engko ketemu direktur mbok ngomong apa nang direktur itu bagiane kuwi. Karo godor kuwi. Macam-macam pengalamannya. Ono bupati dibandem sepatu karo mahasiswa, coba piye Mas? Jadi saudara-saudara, pembangunan di kabupaten kita wah, orang mahasiswa bandem sepatu, wah ngadeg kabeh keamanan. Siap, lagi siapa bandem meneh siji dua, sepatunya loro to Mas. Awas mati ta bocah iki Mas. Tapi Kiai Kanjeng langsung loncat rame-rame mengelilingi bocah kuwi. Yuk kita atasi bareng-bareng, kita bawa ke kantor. Tidak boleh dipukul, tabok entuk. Tabok sayang to Mas. Jiwir sayang, tabok itu kriminal. Rutune entuk. Dah diurus sekarang. Kalau ndak dilindungi Kiai Kanjeng ya motor. Apa meneh Pak Is kuwi? Endi Pak Is? Kuwi Pak Is ora ngerti iki drama apa dudu ora ngerti. Jadi suatu hari di universitas di Salatiga meneng-meneng aku iki ono mahasiswa kan sing ono cah teater aku meneng. Jadi apa maksud kamu? Kamu tahu siapa saya? Lihat. Aku ngelatih drama Mas. Kalau aku bocah, loh memang siapa Anda? Ngono kan karpet. Gorong nanti ngono Pak Is mencolot. Jangan. Iya Pak Is. Aku lagi workshop ya Pak. Sikap kalau Pak Is ya. Di Blitar ulang tahun hallnya Bung Karno yang ngono. Ono cahidian meneng-meneng munggah panggung. Jadi pas aku ngomongin itu ono pencol nang panggung biasa cak gedaken aku. Aku ora mikir tuak Pak Is mencol enten opo ya? Enten. Sik to iki bocah golek berkah. Terus Pak Is sekarang ya pendidikan THR. Itu sekali ya, jadi itu semua kan tidak kita lakukan tidak dengan kekejaman, itu semua ono lucune, tapi semua tetap terkontrol sebagai kebenaran. Jangan menikmati penderitaan orang, jangan menikmati kesalahan orang. Saya tidak bilang Florence benar, juga tidak benar kalau Florence kemudian seolah-olah dia menjadi yang lebih benar daripada orang Jogja. Jadi kita tidak pernah ada presisi di pusat jalan tadi, gitu ya Mas ya. Ini contoh aja kepada Anda semua supaya kita makin dewasa dan Anda akan jadi pemberi solusi bagi masalah-masalah masyarakat. Dan itu yang alhamdulillah selama ini kita lakukan di berbagai tingkat. Mas Dimas tadi ketemunya saya karena bentrok petambak tadi itu.
Kalau enggak itu dia nggak ketemu saya. Dan itu semua nggak ada sodako mas. Kini Anda kesini sodako untuk Indonesia, betul nggak? Anda sodako sih mewajibkan orang, kue di kewajiban ya orang, kue gelem angel rene, bensin tuku dewe ya kan, gelem lungguh goyang ini kan sodako gede banget, anakmu beres so. Doa, piye mana ya mesti lah, kepaksa ini. Loh, kamu tuh nggak usah ingin kaya, jadilah orang yang membuat semua orang merasa aman sama kamu. Kalau kamu dagang, kamu punya warung, semua orang ingin ke situ karena kamu orangnya enak, makanannya aman, pelayanannya bagus, utang boleh. Tulisannya mulai besok boleh hutang. Itu tulisannya yang baru, mulai besok boleh hutang. Iya, jadi besok kapan? Kok mulai besok kemana tetap mulai besok lah. Aku mungkin rangaran ini pengalaman. Terus warung kono utang susu bingung tenan iki kadur ana sukan dene sukan ana sukan. Kuwi pengalaman tenan, kuwi rasa ngaku melarat. Wong duwe handphone kok melarat. Bisa SMS, "Cak, saya sedang dalam kesulitan ekonomi." Lah kowe SMS semua. Sekali SMS nggak bisa gue tuku sego kok, makanya aku menderita ini. Itu rasa gue tak jadi melaratnya bagus. Biar Mas Bambang itu biarnya orang tahu orang melarat terus dan tidak pernah merasa melarat, tidak pernah menderita. Mas Bambang ini bersama saya 40 tahun ya Mas, tidak pernah menderita, beres-beres saja. Itu semua soal konsep. Itu yang sekalian ya. Nah sekarang marilah kita dengarkan bersama puncak dari semakin tinggi penyair, semakin tidak mengandalkan kejelasan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dua puisi. Yang satu puisi adalah kelanjutan dari status saya yang ada di Facebook. Melanggar nafsu, melanggar ulang, lalu saya buku ini saya tidak melanggar hukum. Itu judulnya Aku Bertanya Kepada Pertanyaan. Karena menurut orang hukum, bertanya itu nggak melanggar hukum. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo bingungan, ojo ngantukan. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo bingungan, ojo ngantukan. Asli. Aku bertanya kepada pertanyaan. Dia menjawabku dengan pertanyaan. Dan pertanyaan pun kembali ku jawab dengan pertanyaan pula. Dan jawab dengan pertanyaan lagi. Dalam waktu cepat berbiarlah pertanyaan menjadi triliunan pertanyaan. Lebih APBN. Kusaksikan ada miliaran pertanyaan itu berwatak tertib, maka mereka berbaris, maka muncullah barisan pertanyaan.
Wong Jawa menampilkan suara gamelan pajut katon apa? Pun gak pun iya itu nya itu kok suara trompat ning kata tas dilek kata kok. Tetapi ada juga pertanyaan yang tidak tertib, ada yang ngaco, maka jadilah kelompok pertanyaan yang selalu melakukan pemberontakan terhadap pertanyaan itu sendiri. Pertanyaan berontak barang ini. Ibu selalu tahun ini kan bertanya gitu. Ada pertanyaan yang nakal dan genit, maka mereka malah pacaran. Nakal ya. Itu nakal pacaran, mereka kemudian menikah, muncullah keluarga pertanyaan. Setelah melewati malam pertama yang asik, lahirnya anak-anak mereka berubah pertanyaan pula. Bayi ini pertanyaan, ada tekanannya nangis itu pertanyaan. Itu nangis dengan pertanyaan. Ada kelompok pertanyaan yang suka bernyanyi dan musik, maka taruhlah lagu-lagu perjuangan pertanyaan. Ada kelompok pertanyaan malah nulis puisi, maka tulislah terjadilah buku-buku kumpulan puisi pertanyaan. Gambarnya tanda tanya kabeh. Kadare ya 300 halaman. Sing tuku kampusan. Juga bertanya, loh, baku kampusan toh? Ada yang lebih suka memasak pertanyaan menjadi masakan yang melejat, maka tersajilah masakan berbahan baku pertanyaan, berbumbu pertanyaan, disajikan dalam piring pertanyaan laris. Ini kuliner jenis baru. Benarkah? Pertanyaan kan? Ada juga yang lebih suka melukis pertanyaan, maka jadilah lukisan pertanyaan, maka jadilah pameran Bina, Super Bina, Pasar Bina yang menekan kaya lukis pertanyaan. Kurang ngerti, takon sing lukis ya. Bagaimana lukisanmu? Nah, bertanya ya. Sampai pelukis, apakah aku belum pernah melihat? Yang lucu adalah ketika para wartawan terjangkit penyakit bertanya, maka berita-berita yang mereka tulis pun menjadi berita yang juga berita pertanyaan. Mereka membuat judul berita seperti ini: benarkah pemilu itu pemilu? Benarkah pilpres itu pilpres? Ya, biasa gitu ya. Mengapa departemen agama dihapus dan agama dihapus dari nomenklatur pemerintah yang baru? Benarkah kau akan bubar kan? Jadi baru tuh piye, sing ben arep kawin. Kalau nyatet ya kau bubarkan. Ada orang departemen, tanah kementeriannya, tanah kawa. Pusat menikah piye? Pada menikah secara amatir kan? Lalu para dosen dan peneliti ikut-ikutan memperkenalkan ilmu pertanyaan dan meneliti pertanyaan itu, dan hasilnya adalah teori pertanyaan. Laporan hasil survei berupa pertanyaan terstruktur berdasar sampling pertanyaan pula. Maka mereka memberikan akademi pertanyaan. Lalu
para politisi ikutan melahirkan undang-undang tentang pertanyaan yang pasal-pasalnya melulu terdiri dari pertanyaan. Pasal 1, benarkah ini pasal? Pasal 2, belum nomor 2. Pasal 3. Dari mana datangnya? Data kawan. Penting untuk pertanyaan. Lalu di pasar-pasar orang membeli pertanyaan dengan uang pertanyaan, benar-benar benda juga berupa pertanyaan. Saya nggak tahu yang pertanyaan tak belanja nggak pertanyaan. Jadi takkan ini masalah apa mas? Oleh pertanyaan. Maka orang lapar makan pertanyaan, orang haus minum pertanyaan, orang rindu mencium pertanyaan. Oh, pertanyaan digabung ya. Orang tidur, orang mengantuk tidur berbantal pertanyaan. Mak jeduk gitu. Pertanyaan apa bulan ini? Isinya misalnya no. Waktu nih orang berutang membayar hutangnya dengan pertanyaan, dan bank-bank pertanyaan pun tumbuh melampaui bank konvensional. Hotel-hotel pertanyaan dibangun untuk melayani pria turis gak ingin libur dan menikmati pertanyaan di kamar-kamar. Aneh loh ini. Waktu itu belum tahu no, itulah asiknya puisi, nulis yang belum tahu no. Bener kah? Pertanyaannya. Yang paling asik adalah ternyata pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan hanya membutuhkan pertanyaan. Amat deh. Maka orang pun marah karena pertanyaan dan meluapkan kepalanya dengan pertanyaan. Negara-negara berperang karena pertanyaan. Mereka berperang dengan senjata pertanyaan dan peluru pertanyaan. Mana ini pertanyaan ini? Sebetulnya tidak bisa ini. Apakah benar tidak bisa? Korban pun tergeletak dan meninggal sambil mewariskan pertanyaan. Wah, betulnya ya bingung lah. Warisannya pertanyaan ya warisannya. Dibuka itu boleh pertanyaan. Banyak negara melakukan koalisi pertanyaan untuk memerangi pertanyaan. Dan para teroris menciptakan pertanyaan untuk menteror dunia. Ini dibalas oleh negara sekutu dengan serangan melalui pesawat pertanyaan, rudal pertanyaan. Mereka memberikan pesawat tanpa manusia, tapi berundang pertanyaan. Pertanyaan, oh pertanyaan. Terorisnya nulis ya. Nanti serangan pertanyaan juga. Ternyata panglima hidup sekarang adalah pertanyaan. Pertanyaan telah menjadi panglima. Pertanyaan juga akan menjadi komandan. Pertanyaan juga akan menjadi prajurit. Berarti angkatan tentara pertanyaan ini. Ini baris ya takon. Ini kira-kira baris takon kiwo, takon. Kiri kanan, takon kiwo. Siap gerak, benarkah? Tentang kanan tuh, apa bukan yang kiri? Pertanyaan telah menjadi rumput, kelinci, tikus, landak, tapir, ketongdean.